Allah itu mencintai hambanya, maka hamba itu diuji dengan itu. Maka ketika acara nanti itu, siapa yang doa, saya putuskan. Yang doa harus habib. Punya ketajaman hati itu harus hari yang ada. Yang dipanggil Allah itu adalah hanya nafsu yang mutmainnah. Sehingga setiap ada orang kesini bukan sembuh sakit saya, semakin gila, makin stres. Subhanallah wa la ma'alam tanah innaka antal alimul hakim Muhammadul haratil muhtaramin wal muhtaramat segenap jamaah muhasabah semabaki yang dimuliakan oleh Allah. Saat ini kita di bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Karena mulianya, maka dinamakan juga dengan Syahrullah, bulannya Allah. Sesuatu yang mulia itu sering dinisbatkan dengan Allah. Seperti Ka'bah, kita lihat kemuliaannya Ka'bah disebut dengan Baitullah. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan di bulan Muharram, tapi di bulan Rabiul Awal. Tapi karena kemuliaannya bulan Muharram, maka tahun baru Hijriah ditaruh di bulan Muharram. Ini karena mulianya bulan Muharram. Ada hari yang istimewa di bulan ini, yaitu atau tanggal yang istimewa, yaitu tanggal 10 Muharram. Ini tanggal yang istimewa. Kemudian kalau kita renungkan ayat yang selalu disebut ketika bulan Muharram ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna iqdatas syuhuri indallah inna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bulan dalam satu tahun adalah 12 bulan. Ini adalah sudah ditentukan dengan kitabnya Allah. Terjadinya bulan 12 atau satu tahun 12 bulan ini adalah bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Ya ma'afalakos samawati wal ardh. Kita kalau mikir ini menyembah dunia. Kok waktu itu Allah sudah punya skenario seperti itu ya? 12 bulan ini kan tidak gampang. Itu kan dibikin satu hari itu 24 jam. Itu kaitannya dengan matahari dan bulan kan. 12 jam putar terus sampai 30 hari. 30 hari putar lagi sampai 12 kali. Ini betapa besar kekuasaan Allah. Bagaimana bisa 24 jam? Ini kita bisa kerasa. Karena pasti ada siang dan ada malam. Bagaimana ada siang dan malam? Ada matahari dan ada bulan. Makanya menciptakannya adalah yauma khalaqas samawati wal ardh, bersamaan dengan hari diciptakannya langit dan bumi. Kalau kita mau merenung, wis pusing, nggak perlu ngomong soalnya Allah. Kalau soal Allah. Kemudian ada hari yang mulia tadi, yaitu hari Asyura. Di hari yang mulia ini adalah kita disunahkan puasa Asyura. Puasa Asyura ini dulu hukumnya wajib sebelum turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu
amanu kutiba alaikumusiyam. Sebelum hijrah Rasulullah itu selalu puasa 3 hari, dan para sahabatnya itu adalah ayam al-bid tanggal 14, 15, 16. Kemudian tambah 3 hari puasa di bulan Muharram, yaitu tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Itu wajib. Kemudian ketika Rasulullah hijrah pada abad atau tahun kedua Hijriah, turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Meskipun itu sunnah, sabda beliau Rasulullah SAW, afdhalus siyami ba'da Ramadan saumu syahril haram syahril syahrullah saumu syahrullah al-muharram. Ya, afdolnya puasa atau sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Yang disunahkan nanti adalah di tanggal 9. Tapi satu bulan di bulan Ramadan, bulan Al-Muharram ini buat puasa semua. Wicos prongkape. Kalau bisa kan ya 1 bulan. Tapi kalau tidak-tidaknya itu ya 3 hari. Menurut Imam Syafi'i itu adalah 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya. Setelah hari Asyura itu berarti kalau bulan ini adalah hari Ahad. Hari Ahad itu tanggal 9. Kemudian hari Senin tanggal 10. Kemudian hari Selasa tanggal 11. Ini setidaknya seperti itu. Itu sesuai dengan yang secara Imam Syafi'i, mazhab kita itu seperti itu. Mereka kuat biasa kuatir. Tanggal 9 kok gak mau ambil paling tidak milih di tanggal 10. Tapi ya kebangetan. Karena kata itu ketika orang-orang pada puasa di bulan Muharram tanggal 10 itu ngadu pada Rasulullah, ini kok sama dengan puasanya orang Yahudi. Kata Rasulullah, supaya tidak sama maka ditambahkan hari sebelumnya. Seandainya saya ketemu bulan Muharram tahun mendatang, saya akan puasa di bulan Muharram mulai tanggal 9. Atau kata Imam Syafi'i menjelaskan itu ya tanggal 11-nya, setelah dan sebelumnya. Kenapa kita ini selalu diperintahkan puasa di hari-hari yang istimewa? Karena dengan puasa ini adalah bisa mengundang ibadah-ibadah yang lain. Selalu puasa ini kan jadi induknya. Di sini kita bisa membangun ibadah kesabaran kita, tentang kedisiplinan kita, tentang kita bisa mengembangkan rasa belas kasihan kita. Nek posone dihayati dan lesu. Nek posone lesu itu kan bisa membayangkan betapa penderitaan orang yang lapar. Dan dengan puasa inilah kita ini bisa mengatur waktu lebih disiplin. Kalau biasanya baca Al-Quran 1 juz dengan puasa bisa 2 juz, 3 juz. Kemudian konsentrasi kita dan lebih-lebih daripada kita kalau kita itu penuh. Inilah salah satu kelebihannya kalau kita ini melakukan puasa itu. Puasa lalu ditekankan. Selain puasa, itu adalah kita disunatkan untuk menyantuni anak yatim dengan mengusap kepalanya. Lalu kita ini selalu menyantuni anak yatim, hati kita tidak akan mati ketika hati itu sudah mati. Yang paling bahaya itu kalau hati kita sudah mati. Kalau kita mati, orang sudah biasa mati itu pasti. Tapi kalau hati masih hidup sudah mati, itu lebih bahaya daripada orang yang sudah mati. Kalau orang itu penyakit apa saja, itu semuanya ketika orangnya mati pasti mati.
Tapi kalau penyakit itu berupa dosa, ketika kita sudah mati, itu semakin sakit. Maka supaya kita tidak berdosa, kita puasa di bulan Muharram ini, terutama di 10 Asyura. Karena kita telah bisa kafaratun bisa nanti maafiyah, bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa kecil, Pak. Dosa yang tipis-tipis itu setahun yang lalu. Ya kita ini, sakit kita ini hilang. Di bulan 9, di bulan Asyura atau 9 10 Asyura ini terjadi peristiwa yang luar biasa. Peristiwa duka dan peristiwa suka. Peristiwa sukanya adalah di bulan Asyura ini semua permasalahan itu bisa selesai yang dialami oleh para nabi. Dan hampir semua nabi itu ada kaitannya dengan bulan Asyura ini. Semua masalahnya terselesaikan. Itu masalah nabi lah. Kita ini kan ikut ulama. Ulama itu adalah warasul anbiya. Kalau para nabi itu selesai, ya mestinya logikanya masalah-masalah kita ini bisa selesai di tanggal 10 Asyura ini. Tapi tidak ada satu pun manusia tidak ada masalah. Tidak ada ya. Bahkan kalau kita punya masalah, bikin masalah. Kalau kita tidak punya masalah, bikin masalah. Karena para walinya Allah itu susah kalau dalam keadaan basdu, keadaan tidak punya masalah. Karena kalau kita punya masalah itu lebih dekat diri kita kepada Allah. Para wali aja itu ingin punya masalah. Jadi kalau kita jangan sampai lepas pada masalah. Kalau masalahnya hilang, bikin masalah lagi. Bikin masalah lagi. Kemudian kalau kita sudah punya masalah, dekatkan diri kepada Allah. Kalau para nabi itu selesai masalahnya di bulan Muharram atau tanggal 10 Muharram, itu semuanya cara-caranya ini yang harus kita ikuti. Bukan masalahnya selesai itu aja. Yang kita ikuti apa? Di sini adalah para nabi banyak membaca istighfar. Bagaimana istighfarnya Nabi Adam? Rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagaimana istighfarnya Nabi Yunus? Ini dalam nafsi fakirli kahinahu la yaqilu illa anta sebagainya. Semuanya bisa terselesaikan dengan istighfar. Jadi istighfar itu bukan hanya diampuni dosa kita, tapi adalah istighfar ini bisa menyelesaikan semua permasalahan kita. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yumditkum bi amwal. Istighfar ini adalah bisa menambah kekayaan kita. Ini kita kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Istighfar itu ada tingkatan dan sebagainya itu. Ini harus kita lakukan, kita tambah istighfar kita. Kemudian berdoa ya, para nabi juga berdoa. Kemudian menyenangkan keluarga di tanggal 9, menyenangkan keluarga. Bapak-bapak yang biasa memberikan jatah ibu umpama 1 bulan 3 juta, bulan 10 Muharram tambah menjadi 4 juta. Sebaliknya kalau ibu-ibu biasa beri bapak itu adalah 5 juta tambah di bulan tanggal 10 ini menjadi 6 juta. Kita senangkan keluarga kita, anak-anak kita senangkan. Kita senangkan semuanya. Itu ajaran para nabi seperti itu. Ajaran Islam ajarkan seperti itu. Jadi jangan berharap solusinya selesai, tapi amalannya nggak dilakoni. Nah ini kan kalau dalam prinsipnya itu adalah kita selalu memuliakan orang lain, memuliakan orang lain. Bagi yang ingin berbaik-baik dalam keluarga. Kemudian dukanya seperti apa? Ada duka seperti apa? Di tanggal 10 Muharram inilah
cucu beliau Rasulullah ini dibantai habis, yaitu Sayyidina Husain. Yang kita selalu baca Fatihah setiap baca Fatihah itu tawasul kita Sayyidina Hasan dan Husain. Keluar Madinah ditipu, katanya ditunggu oleh orang Kufah. Kufah itu Irak, tidak bawa tentara. Ini kan saya ngapi hati ini bahwa hanya yang pengamannya itu 30 orang dan selebihnya keluarganya. Yang kecil, yang perempuan, yang tua dihabisi semua. Yang itu terjadi di bulan Muharram tanggal 10 di mana Karbala itu. Di sini kita tidak usah ikut-ikutan orang Syiah ya. Jadi karena betul empatinya orang Syiah itu di Iran tanggal 10 itu menyakiti dirinya sendiri. Karena empati kepada cucu Rasulullah dibantai itu. Dan bisa kita ambil pelajaran bahwa tidak ada semua kejadian itu tanpa kehendak Allah. Nah, terus kira-kira hikmahnya apa? Itu kadang-kadang kita yang punya nggak ketemu, ada keterbatasan otak kita. Kalau ada itu kan sedikit-sedikit saja. Kita coba otak-atik hikmahnya apa? Yang itu kita otak-atik aja itu. Tapi semuanya rahasia Allah. Sulit kita ini tuh bisa tahu dan rahasia Allah. Tapi pelajaran yang kita ambil pada satu saat beliau Rasulullah ini sedang main-main dengan cucunya. Hasan Husain ini kan cucu itu kan lebih sayang daripada anak kan katanya gitu. Tapi yang tidak punya cucu kan lebih sayang daripada anak. Sehingga waktu itu naik kepada dirinya Rasulullah. Itu Sayyidah Ummu Salamah itu menyaksikan itu. Ketika Rasulullah main-main dengan cucunya ini, Rasulullah itu tiba-tiba nangis. Dan Rasulullah itu tiba-tiba juga memegang satu gumpal tanah. Lalu Ummu Salamah itu tanya kepada Rasulullah, kenapa panjenengan tiba-tiba nangis? Kemudian juga di dada panjenengan ada tanah. Rasulullah jawab, Muhammad, saya baru saja diberi wahyu oleh malaikat Jibril bahwa sesungguhnya cucuku itu besok akan mati terbunuh. Dan terbunuhnya itu di tanah yang saya pegang ini, di tanah Karbala. Ini coba besok lihat. Kalau tanah ini bisa sudah menjadi darah, disimpan dan menjadi darah, maka itulah Sayyidina Husain sudah terbunuh. Ini oleh Ummu Salamah tadi disimpan saja. Ternyata setelah 40 tahun kemudian tanah itu menjadi darah. Kemudian Ummu Salamah perintah pada budaknya, coba keluar ke pasar. Ada perintah apa di pasar itu? Pasar Madinah. Setelah keluar ke pasar Madinah, tanya-tanya ada berita apa hari ini. Ternyata beritanya yang viral adalah terbunuhnya Sayyidina Husain dan keluarganya. 70 orang mati semua. Pas Rasulullah. Jadi kalau tokahin Abu Ar-Razi, saya ketika takziah putranya meninggal, kita dirasanya jauh-jauh sebelum itu saya diberitahu bahwa anak saya akan mati. Bahkan sudah naik mobil mau berangkat ke Tuban, itu sudah ada bisikan lagi, pasti mati. Ya, beliau tidak tahu persis yang pasti mati itu siapa kan, biasanya masih dirahasi, pasti mati. Jadi ketika mati kan ya sudah takdirnya kan seperti itu. Pelajaran yang kita ambil bahwa sehebat beliau Rasulullah itu masih ada ujiannya. Ujian yang sangat pahit seperti itu. Apalagi kita ini. Apalagi kita ini. Ujian yang paling berat itu adalah ujian keluarga.
idza ahabba 'abdan ibtalahu. Kalau Allah itu mencintai hambanya, maka hamba itu diuji dengan itu. Lagi senang-senangnya bermain, coba dapat wahyu seperti itu. Cucu yang paling disayangi dan hanya punya dua cucu itu, dapat perintah, dapat wahyu, cucumu ini akan mati dan dipenggal. Habis itu bukan hanya dipenggal, kepalanya dibuat sepak bola coba. Cucu Rasulullah suka-sukanya dengan cucu diberi berita seperti itu, sehingga Sayyidina Husain ini sering dicium ini bulunya ini oleh beliau Rasul, dicium nih ketika, karena apa? Ini adalah besok satu-satunya guru yang akan dipenggal oleh orang dengan pasang itu. Padahal Sayyidina Hasan dan Husain itu adalah menjadi pimpinan untuk masuk surga. Otak atik, kenapa ini seperti ini? Ini otak atik kan jadi penelitian kan gitu. Kenapa? Bahwa sesungguhnya Dzurriyyah Rasulullah itu tidak banyak masuk di kekuasaan Bani Abbasiyah maupun Bani Umayyah. Sehingga Dzurriyyah Rasulullah itu keluar dari Mekah, dari Madinah dan dari kekuasaan Islam waktu itu sampai ke Indonesia, ke mana-mana ini. Sehingga berkembang pesatlah Islam ini. Itu kan otak atiknya, hikmahnya kenapa sampai terjadi seperti ini. Kita kan tahu semuanya yang membawa Islam ke Indonesia ini adalah semua adalah keluarga beliau Rasulullah, para habaib kan yang ada di sini. Jadi kita harus menghormati para habaib. Maka ketika acara nanti itu siapa yang doa, saya putuskan yang doa Habib Alwi kan minta. Kalau udah bisa Habib Alwi ya cari Habib yang lain lah. Harus kita harus menghormati, menyukuri kita bisa seperti ini adalah semuanya jasa-jasa dari para habaib. Bagus sekalian. Saya tambah sedikit kita harus melanjutkan. Kemarin kita itu kan salah satu yang kita punya ketajaman hati itu harus riyadhah, melawan hawa nafsu. Nafsu itu adalah aslinya jelek. Inna nafsala amalatun bisu illa ma rahimah rabbi. Sesungguhnya nafsu itu adalah selalu memerintahkan kepada yang jelek, kecuali yang dapatkan rahmat dari Allah. Berarti kan ada kecuali tadi. Nafsu yang paling jelek itu adalah nafsu amarah. Nafsu yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Kemudian naik lagi agak sedikit baik, yaitu nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang sudah dapat hidayah, melakukan kebaikan, bisa mengontrol kebaikan, tapi tak masih melakukan kejelekan. Kira-kira nafsu kita ini ya, kadang apik, kadang elek. Itu nafsu amarah. Nafsu lawamah. Kemudian naik lagi menjadi nafsu mulhamah. Ada juga yang sering disebut juga mulhimah. Nafsu ini sudah tahu bahwa namanya ujub, namanya riya, namanya ibing, itu jelek, sudah tahu. Tapi kita tidak bisa meninggalkan ini. Nafsu merasa dirinya itu baik, merasa saya lebih pintar ngomongi jamaah, lebih pintar. Dan kita sudah tahu itu semua, tapi belum bisa meninggalkan. Ini nafsunya disebut mulhamah. Ini semuanya belum yang termasuk dipakai Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang dipanggil oleh Allah ya ayyuhan nafsu, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Yang dipanggil Allah itu adalah hanya nafsu yang mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Itu nafsu yang mutmainnah.
Jadi yang tiga tadi tidak dipanggil. Nah, sebenarnya sekarang itu trik kita bagaimana? Besar nafsu kita ini, riado kita bagaimana supaya nafsu kita ini naik menjadi mutmainnah tadi. Nafsu sing wis anteng, wis gak lakone elek, gak baik kan. Trik kita bagaimana? Trik kita ada dua. Yang pertama hanya pikir. Sebuah tajribah atau eksperimen oleh salafus sofi, yaitu orang-orang salaf yang ahli sofi, ahli tasawuf, itu adalah membaca la ilaha illallah. Kalau dulu sebelum abad 20 itu cukup dengan 70.000. Tapi di abad sekarang harus 100.000. Soalnya pengaruh kondisinya sudah sangat susah. 100.000 itu kalau kita baca sehari 1.000 berarti butuh 100 hari, 3 bulan 10 hari. Kalau kita baca sehari hanya seperti kita 200 kali, itu bagi yang ikut jamaah itu butuh waktu 17 bulan. Kalau kita baca pengen jadi wali tenan, itu butuh waktu hanya 20 jam. Karena setiap jam, 30 jam, 33 jam. Karena 1 jam setelah nyoba itu hanya dapat 3.000. 3.000. Kalau kita baca la ilaha illallah 3.000. Berarti kalau kita membaca 100.000 bisa 33 jam. Ini pengen jadi wali. Dan ganteng ya, walinya akan terjadi tingkatannya kemana-mana ya. Ini akan tergantung kadarnya itu sejauh mana kan. Jadi wali cirian kira-kira sensat ya. Mau jadi 100. Itu kalau tajribah itu sebuah eksperimen. Ya ini sebuah torikoh ya, kadang-kadang kan sudah melalui penelitian. Itu pun tetap semuanya sesuai dengan apa yang dihadirkan oleh Ibnu Athaillah ialah itu adalah wuludul imdad bihasabil ismi datil tadi. Tetap seperti ini. Ada belum? Adanya pertolongan tergantung persiapan kita. Imdad ini adalah warid, istidad itu adalah pikir. Itu menjadi sama seperti itu. Tergantung Pak Rozak. Kalau mau selawat bisa sampai 1.000 la ilaha illallah kira-kira. Orang sudah seperti ini, inilah yang bisa hatinya bisa melihat. Kemudian yang kedua, ketika kami ada dengan sahabat, yang kedua itu ketika ada pilihan nafsu itu, maka pilihlah yang berat. Ada 2 pilihan. Puasa sekarang ini, puasa Asyura itu kan bisa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Ada 3 hari, 9, 10, 11. Ada 1 bulan, nah gitu. Kalau melatih nafsu ini tidak bisa. Riyadhahnya. Pilihlah yang berat menurut nafsu. Oh, ini kan penjabaran kajian kita itu. Pilih yang berat menurut nafsu. Pasti yang berat adalah yang 3 hari kan. Yang ringan kan yang 1 hari. Tapi pengen jadi wali ya, pilih yang 3 hari ya. Atau pilih yang 1 bulan. Ini yang paling berat kan betul. Itu ngelatih nafsu supaya kita ini bisa mengalahkan nafsu, bisa naik menjadi nafsu mutmainnah tadi. Setiap ada 2 pilihan, hal yang semuanya ada baik. Kalau pilihan antara hitam putih kan jelas halal haram itu wajib kan kita pilih yang halal. Tapi ini adalah pilihan ketika sama-sama baik, pilihlah yang berat menurut nafsu. Supaya ingat, saya akan mengisahkan apa yang dilakukan oleh Ibrahim Al-Khawas. Masih ingat nggak siapa Ibrahim Al-Khawas itu? Ibrahim Al-Khawas sudah kita bahas dulu, itu adalah yang menciptakan tombol hati 5 sakwernane. Itu Ibrahim Al-Khawas. Kemudian diterjemahkan oleh Mbak Sunan Bonang.
Rasulullah Ibrahim Al-Khawas. Pada satu saat itu nafsunya itu memerintahkan supaya pergi ke rumah. Ini nafsunya dinentang. Untuk apa pergi ke rumah? Jalannya jauh dan di sana ada daerah non-muslim. Kemudian nafsu itu terus mendesak. Masih takut kalau ke sana tidak selamat, kalau ke sana pasti ada masalah. Kalau ke sana pasti ini masyarakat perjalanannya dengan sangat jauh. Tapi apa keputusannya? Keputusannya saya ini harus memilih yang berat. Seberat apapun. Jadi yang berat itu adalah berangkat ke rumah. Yang non-muslim bisa bayangkan waktu itu kan tidak ada kendaraan, jalan kaki, kepanas dan sebagainya. Ini Ibrahim Al-Khawas itu berangkat. Tidak tahu perjalanannya berapa hari, tidak dijelaskan di bukunya Mbak Jamal itu. Tidak dijelaskan. Sehingga masuklah ke rumah. Ketika masuk ke rumah, setiap ketemu orang itu memejamkan matanya, kemudian menjauhi. Karena kan orang Islam itu kan ketok, padahal di sana kan daerah non-muslim, dijauhi. Ini orang najis kan gitu. Akhirnya dia selamat, dan sampai diganggu oleh orang non-muslim tadi, meskipun di daerah non-muslim karena dijauhi. Dia jalan terus mengikuti petunjuk nafsunya, tapi pilihnya berat tadi, sehingga sampai ke istana. Setelah ke istana, pasti mau seistana kan diperiksa semuanya. Penjaga istana kan tetap. Tanyanya ini harus begini, yang penjaga istana itu, ini dokter ya? Jawabnya Ibrahim Al-Khawas, iya. Dokter itu kan tidak ada dokter seperti dokter Saiful kan. Nah, dokter rohani kan juga dokter kan nggak bohong kan itu. Ini bahasanya Nabi Ibrahim, ngopi dulu ya. Oh, kalau kopinya dulu. Ngopi dulu. Kenapa kok tanya? Kamu ini dokter ya? Ternyata raja ini punya anak. Itu sudah diobatkan ke tabib manapun tidak sembuh, sehingga bikin pariwara. Bila siapa yang bisa menyembuhkan anak saya, akan saya hadiahi dengan biaya yang besar. Kemudian oleh yang penjaga istana tadi ditanya, dokter ya? Iya. Sanggup mengobati anak raja? Insya Allah. Tapi syaratnya satu, kalau sampai anak raja ini tidak sembuh, sanksinya ada dipenggal kepalanya. Raja ya, jam sekali. Nih, dia ini kan sudah jalannya yakin. Saya jalan ini kan diperintahkan oleh nafsu saya yang sudah termasuk makomnya dapat istiqdat tadi, sudah warid dalam maka berangkat. Ya, maka iya, maka disilakan masuk. Di situ ketemu orang tua. Orang tua itu adalah yang melihara atau yang rumah anaknya raja tadi. Ketemu anak orang tua tadi, ketemu anaknya raja tadi. Ini ada seorang dokter mau mengobati kamu, siap-siap ya. Anaknya raja langsung ngomong, silahkan masuk, wahai Aba Ishak. Belum pernah melihat sudah bisa manggil, ya Aba Ishak. Aba Ishak itu adalah panggilannya Ibrahim Al-Khawas, suruh masuk ke ruangan saya. Maka akhirnya Aba Ishak ini masuk. Kemudian diskusi dengan anaknya raja, sakitmu apa? Saya itu dikira gila, sehingga setiap ada orang kesini bukan sembuh sakit saya, semakin gila, makin stres. Saya ini kan bukan orang yang gila. Saya ini sudah berharap minta kepada Tuhan supaya ditemukan orang yang sealiran dengan saya. Dan alhamdulillah saya sekarang ketemu orang sesuai yang diilhamkan kepada saya, bahwa nanti yang sealiran dengan saya adalah Aba Ishak atau Ibrahim Al-Khawas. Di doa itu kalau orang itu ada alirannya,
Kalau orang itu seide itu sambung. Jadi dia tuh berdoa terus. Tidak dijelaskan dia itu orang Islam atau tidak, buku itu tidak jelas. Berdoa terus. Temukanlah orang yang bisa mengobati saya, yang namanya adalah ada apa itu sekarang panggilnya Ibrahim Al-Khawas. Ini sambung sehingga kerentaknya Ibrahim Al-Khawas sampai ingin datang kepada orang itu. Mungkin kita pun juga sering kan seperti itu. Orang ini tiba-tiba datang dan orang ini tiba-tiba bisa menyelesaikan masalah kita. Itu kan pelajaran untuk kita bagi yang ahli wirid yang sebenarnya. Akhirnya ngomong tadi, kemudian yang kurang tua tadi laporan pada raja. Bagaimana anakku dengan tabib ini, dengan dokter? Cocok raja. Ini kelihatannya sekarang anak raja sekarang kelihatan sembuh, sudah ceria karena sudah satu haluan. Kemudian saya potong aja ceritanya panjang, waktunya udah habis. Waktunya udah habis. Ayolah bodoh aja. Ini saya Pak Ishak. Saya ingin keluar meninggalkan istana ini. Saya ini cukup tersiksa, jadi stres. Kemudian bagaimana bisa keluar? Padahal di sini adalah penjaganya berlapis-lapis. Tapi katanya anaknya raja tadi ngomongnya begini, Syekh, yang memasukkan Syekh ke sini adalah Allah. Yang akan membawa keluar dari sini juga Allah. Kita yakin bahwa semuanya adalah kehendak Allah. Akhirnya keluar. Satu pun yang penjaga istana tidak ada yang tahu. Yang tahu kalau ini adalah Abu Ishaq atau Ibrahim Al-Khawas dengan namanya raja keluar ke Mekah. Coba hebatnya. Dan akhirnya mukim di Mekah 7 tahun, kemudian mati di Mekah. Itulah salah satu contoh. Kalau kita ini mau riyadhah, memerangi hawa nafsu. Kalau dengan bacaan ya seperti tadi, 1 jam itu hanya dapat 3.000, berarti butuh 33 jam. Kalau sehari-hari kita ini memilih 2 hal pilihan, maksud kita pilihlah yang berat. Insya Allah kita ini termasuk khotobnya Allah, yaitu ya nafsul bermainah irsihi ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.